mujizat Ekaristi. Ya. Nanti akan saya jelaskan. Kurang lebih perjalanan ya 1/4-1,5 jam mungkin ya. Setelah sana cuma sebentar, habis itu langsung ke Fatimah. Ya. Kita akan misa hari ini, kita akan misa pembukaan untuk perjalanan kita di Fatimah ya, jam 6 sore. Jadi nanti langsung di drop di hotel, lalu siap-siap untuk misa. Hotel ke Fatimah jauh apa dekat? Hotel dari Santarem ke Fatimah kurang lebih sejam juga. Oh, Kurang lebih. sejam. Ya. Tidak terlalu jauh. Maksudnya di drop ke hotel kita mandi dulu, rapi-rapi dulu. Boleh Ibu, boleh kalau mau mandi. Ini sudah mulai kompleks Belem Tower. Nanti ada biara senior Hieronymus, satu Hieronymus, satu Hieronymus itu kan Hieronymus Towernya. Nama biaranya itu juga satu Hieronymus. Nah itu namanya Belem Tower. Oh, Belem Tower. Nah, Belem Tower di sini untuk penjagaan ini udah sejak zaman Vasco da Gama. Banyak orang kesini dan ini nggak bisa cukup. Kalau di drop sini agak lama. Kita lihat aja di sini passing by aja. Nanti di sebelah kiri kalau Bapak Ibu lihat nanti itu ada biara sampai Hieronymus. Nah, karena dulu itu kan Portugal Spanyol kan masih dalam satu kerajaan ya. Di sini masih kerajaan kecil, masih di bawah Alfonso juga. Maka mereka kolaborasi zaman dulu. Nah, maka yang menghadap ke laut itu adalah Portugal. Maka mereka selalu mendedikasikan karena kekatolikan yang cukup kuat. Maka mendedikasikan beberapa biara itu dan mungkin beberapa gereja juga untuk perjalanan para explorer ya. Jadi mereka harus mendapat berkat dulu dari raja. Nah ini banyak yacht yang pesan dari sini. Perahu. Ada beberapa menara ya. Nanti agak kejauhan ya. Nah, ini tuh yang bentuk kapal. Nah, ini yang bentuk kapal ini museum sebenarnya dalamnya. Oh, museum. Dalamnya itu museum. Kapalnya sebenarnya. Kita bisa naik sampai ke atas kalau cukup waktu. Mungkin nanti Bapak Ibu lain waktu akan kesini lagi, siapa tahu dengan bentuk kapal. Nah, ini biasanya ya ini belum lama ya, baru kurang lebih. Jadi memperlihatkan bahwa bangsa Portugal itu punya sejarah yang panjang terhadap kemaritiman. Nah, kalau Bapak Ibu sebelah kiri lihat, sebelah kiri. Nah, itu biara Santo Hieronymus. Orang pada nggak lihat. Ini Pak, masuk aja Pak. Biaranya besar sekali. Nggak kelihatan, Karena kan ini Bapak masuk. tidak laut tapi menghadap ke arah menuju ke laut. Maka mereka mendoakan para explorer ya. Dikit ya Pak. Dari biara ini para biarawan ini. Masih ada biarawannya di situ. Sekarang sih kayaknya sudah tidak ada. Sudah sebagai musuh. Karena Vasco da Gama itu dimakamkan di situ kalau masalah. Oh, biaranya masih terawat. Nah, masih. Ini patung apa, Pak? Setahu saya Benediktin ya Bu ya, setahu saya. Masih akarnya Benediktin. Jalan-jalan ke sini. Kalau nggak hujan, ini cukup cantik sebenarnya. Kayak dalam toba ya.
Hah? Danau Toba. Danau Toba ya, Romo? Nah, ini ada stasiun piernya. Kalau misalkan orang Oh, kayak jembatan nah, itu. kayak di Hong Kong itu. San Francisco. Nah, itu 24 Golden Gate. April. Wah, di sini keren nih, keren. Ini jembatan suspensi. Iya. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu lihat itu Cristo Rey. Ya, Cristo Rey. Kayak di Brasil. Itu Tuhan Yesus ya? Ya. Tangannya terbuka. Di Asia juga ada sebenarnya kan? Ada yang tahu di mana? Di Toba aja ada. Di Toraja ada. Iya. Di Vietnam ada. Lawang. Toba ada apa? Di Toba Toba, ada. di Danau Toba juga yang baru Iya. ya. Bea-bea. 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 Lewatin. Turun. Jangan kayak kan tahunya airport Lisbon. Iya benar. Lisbon. Dan turun itu langsung. Jembatannya Pak sudah? Ini berapa kali? Oh, ya tadi udah. Oh, udah ya. Lanjut dong. Kan sekarang udah makan dong. Banananya Lisbon. Dipangnya kamu tadi. Dipang Lisbon. Ada garing. Banyak yang buat lomba burung berkicau. Garing tadi ada garing. Oh, ini mah nama daerahnya kali ya, Belem ya. Oh, dia naik turun terus nyebrang. Mereka punya devosi yang sangat kuat. Untuk zaman modern ini relatif sangat kuat dibandingkan kayak Prancis gitu. Italia sih udah pasti, tapi ya Italia cenderung ya masa bodoh lah. Karena kan yang justru yang banyak kuatnya malah di desa-desa. Tapi kalau di Spanyol, Portugal itu relatif kuat. Kayak barusan ya, tradisi Semana Santa, kalau Bapak Ibu tahu ya, pekan suci ya. Artinya Semana Santa itu pekan suci. Itu di Spanyol, Portugal itu mereka libur sejak Jumat sebelum Minggu Palma. Dan mereka mengadakan perarakan patung yang tiap hari berbeda-beda. Misalkan Jumat sebelum Minggu Palma itu mereka mengarak sebuah patung Bunda Maria Dolorosa, Maria juga. Nanti besok lagi patung apa lagi sampai nanti di Paskah. Jadi itu tradisi yang sangat kuno dan itu diarak di kota-kota, di setiap kota, bahkan kota-kota besar rata-rata. Kita lihat lagi Bapak Ibu sebelah kiri dan sebelah kanan ya, sebelah kanan ini kelihatan Bapak Ibu yang tadi tidak melihat biaranya. Gede banget ya biaranya. Banyak gede sekali. Makamnya Gama. Makamnya Vasco da Gama. Panjang tuh biaranya. Biaranya masih dipakai ya Pak? Kenapa? Biaranya masih dipakai Pak? Bisa masuk. Kalau cukup banyak waktu bisa. Ini apa nih kanan? Dan itu dong Pak, orang udah gile. Ini apa nih Pak kanan? Ini satu komplek ini aja. Ini lebih kemudian kan di sentro Sentro apa? Museum Ke Belem. Belem. Belem Tower. Tapi udah iso tanam. Kalau yang lain tapi kan lumayan. Tak jam 2 jam aja. Portugal sebenarnya secara Uni Eropa ya, dalam negara-negara Uni Eropa sebenarnya relatif miskin sebenarnya, tetapi dia banyak membangun untuk menarik banyak wisatawan dan wisatawan di sini cukup cukup tinggi karena iklimnya sangat mendukung. Kalau yang saya baca dia dari setahun itu kurang lebih dia sekitar 290 hari dia sunny. Artinya tidak terlalu banyak hujan, tidak terlalu dingin juga. Kalaupun dia musim dingin, dia tidak terlalu dingin. Jadi
Jadi orang-orang sering bepergian ke sini. Lisbon terutama. Ya, keretanya juga unik ya. Salah satu kereta tertua di sini. Portugal ekspor apa, Pak? Ekspornya pertanian. Penghasilan devisanya apa ya? Devisanya kebanyakan sih pertanian. Kalau bapak ibu road trip ke arah Portugal, sepanjang Portugal sampai kota Porto, itu banyak pertanian. Pertanian, budidaya kelautan dan pertanian. Maka di sana kita akan melewati beberapa desa itu mereka menanam padi. Walaupun mungkin seasonnya tidak sepanjang di tanah air kita ya. Pertanian itu maksudnya apa? Buah-buahan? Ya, buah sayur tidak terlalu banyak. Rata buah tapi yang paling banyak seafood sih. Tapi buah di sini mahal ya, Pak? Ya. Untuk ukuran Eropa, biaya hidup di sini relatif murah, relatif rendah, tidak terlalu tinggi. Relatif costnya juga tidak terlalu tinggi. Kalau bahkan beberapa waktu lalu saya pernah melihat satu video, sangat dimungkinkan sekali kalau kita mau tinggal di sini. Mereka sangat terbuka, tapi ya di desa-desa. Nah, mereka kadang-kadang banyak rumah-rumah tua. Mereka beli, kemudian mereka bikin resort, guest house di tempat area destinasi wisata. Karena belum banyak dikembangkan orang. Kejadiannya yang saya baca adalah tahun abad ke-13, tahun 1247. Di sana dikisahkan dan itu tercatat di beberapa dokumen, selain dokumen resmi maupun dokumen-dokumen geografi. Adalah seorang perempuan, ibu-ibu yang hubungannya dengan suaminya tidak harmonis. Kemudian dia datang ke seorang yang mungkin dikatakan seorang dukun ya. Nah, dia akan dikatakan oleh dukun itu hubungannya akan kembali baik kalau kamu membawa sebuah
hosti yang dari misa. Kemudian dia mengikuti perayaan Ekaristi dan dia tidak memakannya, tetapi dia menyimpannya di dalam sebuah sapu tangan dan meletakkannya di dadanya untuk dibawa pulang kepada dukun itu. Tetapi ternyata ketika dia sampai kepada suaminya mau dibawa ke dukun itu, hosti itu berdarah, mengeluarkan darah. Dia sangat takut ya, dan kemudian dia menghadap imam dan akhirnya mengaku dosa. Dari situ hosti itu ditahtakan, kemudian beberapa tahun kemudian atau bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun kemudian, hosti itu masih sering mengeluarkan darah. Itu menimbulkan membuat banyak orang berduduk di sana untuk menghormati, untuk sekedar menghadap sakramen Maha Kudus, dan mereka banyak berdoa di sana. Dan tradisi itu berlanjut. Kota itu pun, desa kecil itu sering mengadakan prosesi. Jadi sebuah prosesi sakramen Maha Kudus itu menjadi sangat populer di situ, dan di banyak tempat di seputar Portugal. Bahkan sering diarak keluar, dibawa ke Lisbon, tetapi mereka tidak berkenan. Masyarakat kota itu tidak mau, untuk akhirnya diminta kembali ke Santarém. Kurang lebih kisahnya seperti itu. Itu kurang lebih abad ke-13. Dan kurang lebih sejaman dengan itu adalah mukjizat Ekaristi di Lanciano. Di Lanciano, seperti Bapak Ibu tahu kalau yang sudah pernah ke sana, itu kurang lebih kisahnya sama, tapi itu terjadi pada seorang imam yang meragukan bahwa itu adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Dan ternyata dari keraguan imam tersebut, dia bertobat karena justru dari hosti yang disekor-sekor itu menjadi daging, dan itu masih ditahtakan di Lanciano hingga sekarang. Ada beberapa tempat di Eropa ya, tentang mukjizat Ekaristi. Saya waktu lalu di salah satu jalur Camino itu juga ada salah satu desa kecil di Ojebreiro, itu juga ada satu mukjizat Ekaristi. Ada banyak tempat yang masih sampai hingga saat ini orang berziarah ke sana, dan itu menjadi sangat membuat devosi kepada sakramen Maha Kudus itu menjadi berkembang di kalangan umat. Saya lupa di beberapa setahun sekali ini hosti ini yang di Santarém ini dikeluarkan, kalau nggak salah di bulan April, kalau nggak salah ya, lupa di bulan pekan pertama atau pekan kedua April itu hosti itu diarak keliling kota biasanya. Kita akan mengunjungi gereja ini. Kita akan sebentar lagi berdoa di sana untuk kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke Vatikan.
My calling. Santa Casa di Circo adesso. Try to find this space to find. Calling seeds. Habis-habisnya foto ini kapal pesiar. Kapal pesiar. Mari foto lagi, mari foto lagi. Emang So it's in place. sih. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, mari kita Kali-kali videoin lagi. Hati-hati Pak, sambil video, sambil jalan. Oh, nggak boleh. foto-foto di dalam. Kalau mau foto dari sini, foto di dalam. Nggak boleh foto tuh di dalam. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, coba dari dalam. Minta Ibu Ana foto di
Oke. Ah, yang mulia. Bagus kan ya? Kok ini kan rumah saya. Saya enggak, masih dapat. Ya, boleh melambai. Gaya nih. Enggak usah lah. Tuh, ngadep situ sekarang. Kitawain ke nama itu. Satu, dua, tiga. Bagus. Telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang atau rumah yang menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, baitmu berhiaskan kekudusan. Ia Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, 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 Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi.
Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surga? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, baik kita rombongan dari Meruya maupun dari luar para Meruya, saya setelah melihat perjalanan kita 2 hari ini, saya lalu punya kesimpulan kecil bahwa ternyata peziarahan itu adalah satu rahmat. Tapi peziarahan itu selalu memiliki keunikan masing-masing. Ada yang pergi dalam jumlah yang besar, ada yang jumlah yang kecil, ada yang perjalanannya lancar, ada yang tidak lancar, ada yang dalam keadaan sehat, ada juga yang tidak selalu sehat di antara mereka. Tapi menurut saya, satu hal yang harus selalu ada dalam peziarahan itu adalah hati untuk mencari dan merasakan Tuhan, ya kan? Itu yang harus ada, hal mendasar dalam peziarahan itu. Orang boleh saja pergi kemana saja, mengunjungi banyak tempat, ya, tetapi hatinya tidak rindu untuk mencari Tuhan di situ. Yang membedakan peziarahan itu antara satu dengan yang lain adalah dari situ. Bagaimana hati kita ini selalu punya kerinduan untuk mencari dan merasakan Tuhan. Saya terus terang baru pertama ini Bapak Ibu. Mungkin di antara Anda ada sudah ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau mungkin yang keberapa kali. Tapi saya kira pasti berbeda suasananya kalau pada hari ini Bapak Ibu memutuskan saya mau mencari Tuhan. Dikatakan dalam Injil hari ini, inilah saya kira adalah juga bagian dari tujuan pencarian kita akan Tuhan, supaya kita ini boleh kembali diingatkan, disegarkan bahwa ternyata pencarian kita di dunia ini adalah untuk dilahirkan kembali dari roh. Kita semua sudah memiliki perutusan yang sama dengan segala tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Pikiran dan tenaga kita ini sudah habis semuanya. Waktu-waktu kita, waktu-waktu yang berharga pun sudah banyak habis, ya kan? Di kantor, kemudian dengan pelayanan umat itu sudah habis tersita. Tetapi hari-hari ini kita mau lebih memberi ruang yang lebar, rasa yang lebih dekat dengan Tuhan untuk mengalami Tuhan yang hadir dalam peziarahan ini. Saya ketika lewat dari di depan ini aja ya, ketika masuk ke sini itu rasanya kita sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya dinginnya cuaca ya, tapi itu di hati itu sudah ada rasa wah ini dekat dengan Tuhan gitu ya. Lewat di depan kapel apa tadi itu ya? Penampakan itu ya. Sungkan rasanya kita lewat begitu saja kalau kita nggak menundukkan dulu kepala di situ. Rasanya kita, saya sudah lewat tadi, sudah lewat setelah foto kan lewat dulu. Ingin balik rasanya jadi tidak pantas. Maksudnya tidak enak kalau kita tidak hormat dulu, karena kita tahu ini bukan hanya tempat yang begitu saja, tapi ini adalah suatu tempat spiritual di mana Tuhan telah menyatakan kebaikannya kepada banyak orang lewat Bunda Maria dan saudara-saudara kita yang besok akan kita kunjungi tempat ini. Marilah para saudara-saudari, mari kita buka hati kita mohon rahmat kerendahan hati dari Tuhan agar hari-hari peziarahan ini sungguh menjadi intimitas kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan persembahan di atas altar.
Berdoalah saudara-saudari yang terkasih, supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan bersama kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah kurban keselamatan yang kami persembahkan ini kepadamu pada peringatan Santa Katarina. Terdorong oleh nasihatnya, semoga kami dapat mewartakan kasih-Mu dengan hati yang lebih berkobar-kobar demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah ada sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan diri kepadamu, dengan menetapkan wujud kurban yang abadi, sebagai persembahan yang menyelamatkan dan memerintahkan kami, untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Oleh itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan badan kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami setempat, para uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kuatkanlah kami, sebab kami telah menerima belas kasihan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kanan ke kanan.
Kristus, tubuh dan darah 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 Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus, 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 tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan kami dengan santapan surgawi ini. Semoga santapan rohani yang kami terima pada peringatan Santa Katarina ini menjadi bekal perjalanan kami menuju hidup yang abadi. Secara khusus pada hari-hari ini ya Tuhan, semoga Engkau menguatkan jiwa raga kami untuk melaksanakan hari-hari perjalanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita dengan penuh kerendahan hati dan iman, mari kita daraskan 3 kali salam Maria menyertai perjalanan kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita nyanyikan halaman 35 nomor 20 Ya Namamu Maria. 3, 2, 1. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu merawat hati, segala anakmu, patut nama itu hidup di batinku. Baik, 3 ya. Dan hatiku ucapkan di saat ajalku, bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Berdua Bu. Berdua. Gimana caranya begini aja Bu? Segundo mistério, vamos contemplar a flagelação de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas. Pilatos disse: "Que hei de fazer então de Jesus chamado Cristo?" Todos responderam: "Seja crucificado." Pilatos insistiu: "Que mal fez ele?" Mas eles cada vez mais gritavam: "Seja crucificado." Assim descreve São Luís Maria Leão de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, no número 82. É preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela que nos leve mais desta morte a nós todos, porque esta virtude é mais santificadora. Não se julga de facto que tudo que brilha é ouro, e que tudo que é doce é mel, e que tudo que é fácil, e a maior parte das pessoas pratica, é útil para a santificação. Despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. A devoção mariana que eu quero ensinar é um desses segredos, conhecido por poucos e por poucas almas piedosas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
nos livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai agora Kita e nggak na hora coba-coba da deh, Bu. nossa Jadi bukan hasilnya dia waspada kalau udah begitu. Ayo makan dulu Pak. Iya. Makan dulu, Jangan foto dulu, jangan video dulu. Ya saya udah bubar makan. Dari habis ini nanti Bapak kurus lagi. Iya Bu. Wis Pak makan. Yuk. Harusnya kan boleh nyontek. Enak juga. Nanti lah kalau kemarin waktu pernikahan mesti ya. Kayak gitulah kurang lebih yang siap nanti. Kurang lebih. Sekali bisa mau ya. Menurut saya ada yang enak yang ada hijau, kuning. Itu tapi lebih kecil. Versinya ada beberapa. Makan. Bapak udah makan loh. Habis makan udah bubar. Maksudnya Nggak ada. Bapak belum makan. sudah sebagian masih belum selesai. Saya waktu Kameno banyak banget buat. Ulang lagi itu asal. Nggak lengkap tadi, nggak lengkap. Pak Wi udah makan Pak Wi? Ya. Sambal Makan Pak. Makan. makan Pak. Ya. Bapak sendiri nggak makan. Iya. Makan.